Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang gaya belajar. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar merujuk pada cara unik seseorang dalam memproses, mengingat, dan memahami informasi serta materi pembelajaran. Ini adalah pendekatan atau metode yang paling efektif bagi seseorang untuk belajar dan memahami konsep, ide, atau keterampilan tertentu. Gaya belajar mencakup preferensi seseorang dalam menggunakan indera, penglihatan, pendengaran, atau pergerakan fisik dalam proses pembelajaran. Ada 3 jenis gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Ciri-ciri gaya belajar visual: cenderung mengamati sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar. Cara bicaranya agak cepat, lebih mementingkan penampilan presentasi atau berpakaian, tidak mudah terganggu oleh keributan. Mengingat apa yang dilihat dibanding yang didengar, lebih suka membaca daripada dibacakan. Pembaca yang cepat dan tekun seringkali tahu apa yang harus dikatakan, namun tidak pandai dalam memilih kata-kata. Kadang-kadang mempunyai permasalahan dengan ingatan atau mudah lupa. Strategi belajar gaya visual: menggunakan gambar dan diagram. Visualisasi adalah kunci untuk belajar secara visual. Cobalah membuat gambar atau diagram yang menggambarkan konsep atau informasi yang sedang Anda pelajari. Anda bisa menggambar grafik, peta konsep, atau diagram alir untuk membantu Anda memahami hubungan antar ide. Catatan berwarna-warni. Saat membuat catatan, gunakan warna-warna yang berbeda untuk menyoroti poin-poin penting atau kategori yang berbeda. Ini akan membantu informasi penting lebih mudah dikenali saat Anda merujuk kembali catatan Anda. Mind mapping. Buatlah peta konsep atau mind map untuk mengorganisasi informasi. Tulis topik utama di tengah kertas dan cabangkan dengan subtopik dan detail menggunakan garis dan panah. Ciri-ciri gaya belajar auditori: menyukai mendengarkan. Anda dengan gaya belajar auditori cenderung menikmati aktivitas yang melibatkan pendengaran, seperti mendengarkan ceramah, diskusi, kelompok, atau podcast. Menyukai ceramah lisan. Anda cenderung merasa nyaman dengan metode pengajaran seperti ceramah lisan, di mana penjelasan disampaikan secara verbal. Senang berbicara dan berdiskusi. Anda sering merasa senang berbicara dan berdiskusi tentang topik tertentu untuk memahaminya lebih baik. Senang mendengarkan musik atau audio. Mendengarkan musik atau audio bisa menjadi salah satu cara Anda untuk merasa nyaman dan merelaksasi diri, dan ini juga dapat membantu Anda memfokuskan perhatian saat belajar. Strategi belajar gaya auditori: dengarkan penjelasan, manfaatkan pelajaran dalam bentuk ceramah dan penjelasan lisan. Cobalah untuk aktif mendengarkan guru atau pembicara saat memberikan materi pelajaran. Fokus pada intonasi suara, penekanan kata-kata kunci, dan penggunaan contoh suara. Menggunakan materi audio. Memanfaatkan sumber belajar berbasis audio seperti audiobook, podcast, atau rekaman materi pelajaran. Anda bisa mendengarkan mereka sambil melakukan aktivitas lain seperti berjalan-jalan, nyanyikan materi. Jika memungkinkan, cobalah untuk mengubah informasi yang Anda pelajari menjadi lagu atau jingle. Musik dan melodi dapat membantu Anda
mengingat informasi lebih baik. Gaya belajar kinestetik. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik: lebih mudah terlibat dalam pembelajaran aktif. Mereka sering merasa lebih terlibat dan bersemangat dalam pembelajaran ketika mereka dapat berpartisipasi dalam aktivitas fisik yang terkait dengan materi pelajaran. Pentingnya pengalaman. Mereka menghargai pengalaman nyata sebagai cara untuk memahami konsep. Mereka mungkin lebih suka pergi ke lapangan atau melakukan eksperimen daripada hanya membaca tentang topik tertentu. Memiliki kecenderungan untuk menggerakkan tubuh. Anda yang memiliki gaya belajar kinestetik sering merasa perlu menggerakkan tubuh Anda ketika belajar, seperti menggoyangkan kaki, menggeliat, atau meraba-raba benda-benda di sekitarnya. Bagaimana dengan gaya belajar, strategi belajar gaya kinestetik? Yang pertama, praktik aktif. Cobalah untuk selalu berpartisipasi dalam pembelajaran dengan melakukan aktivitas fisik. Anda bisa mencoba menulis catatan, menggambar diagram, atau membuat peta konsep untuk membantu Anda memahami konsep dengan lebih baik. Kedua, gunakan permainan edukatif. Gunakan permainan atau aktivitas fisik yang relevan dengan materi pelajaran Anda. Misalnya, gunakan permainan papan, permainan kartu, atau permainan fisik lainnya yang dapat membantu Anda memahami konsep. Ketiga, praktek simulasi. Jika materi pelajaran Anda berhubungan dengan situasi praktis, cobalah untuk menstimulasikan situasi tersebut. Misalnya, jika Anda belajar tentang fisika, Anda bisa mencoba melakukan eksperimen sederhana di rumah. Demikian bahasan tentang 3 jenis gaya belajar. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi Anda dalam belajar. Sampai bertemu di video berikutnya.